Di bagian kedua dari tutorial membuat service user register, kita akan belajar beberapa hal, diantaranya satu, password validator, kemudian generate link aktivasi user, yang ketiga ada kirim email aktivasi user, keempat fungsi aktivasi user, kelima seperti biasa kita perlu membuat unit testnya, kemudian yang keenam kita akan mengujinya life cycle dengan Postman. Oke, kita ke bagian yang pertama di tutorial yang kedua ini. Kita akan membuat sebuah fungsi yang nantinya fungsi ini digunakan untuk memvalidasi password. Minimal password yang kita buat adalah 8 karakter, terdiri dari huruf A sampai Z, kemudian 0 sampai 9, dan juga password ini minimal setidaknya mengandung satu spesial karakter. Oke, pastikan bahwa Anda telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan service user login dan service root product, karena tutorial ini saling berkaitan. Setelah Anda mendownload repositorinya, Anda bisa berpindah ke direktori user atau ke app user. Kemudian Anda buat sebuah file dengan nama password validators.py. Di sini Anda bisa mengcopy paste dari tutorial Halovina terkait dengan fungsi validator password. Saya buat sebuah fungsi namanya validator password. Di sini seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa passwordnya itu minimal harus 8 karakter, kemudian password itu minimal terdiri dari A sampai Z, huruf A sampai Z, kemudian minimal password itu juga harus terdapat bilangan integernya 0 sampai 9, dan yang paling terakhir minimal password harus ada spesial karakter, satu spesial karakter. Oke, setelah kita membuat fungsi ini, fungsi validate new password, kita ke bagian yang kedua, kita bikin fungsi untuk generate link aktivasi usernya. Anda bisa berpindah ke, masih di directory user, Anda berpindah ke views.py. Nah, di sini Anda perlu membuat fungsi untuk generate link password, generate link downloadnya. Seperti halnya yang sudah pernah kita pelajari ketika kita mendownload file CSV atau membuat link untuk CSV. Jadi link itu nanti bentuknya adalah token. Kita pertama harus membuat pilotnya terlebih dahulu, karena ini adalah link aktivasi user. Minimal di dalam pilot itu terdapat ada email. Kemudian kita perlu mendefinisikan dulu expired time-nya. Nah, di sini saya bikin expired time-nya itu adalah 5 menit, atau 5 menit itu berarti dari jam saat token ini di generate ditambah dengan 5 menit. Jadi ketika token ini telah berumur lebih dari 5 menit, otomatis link activation usernya akan expired. Oke, hal selanjutnya yang perlu kita buat adalah fungsi untuk kirim email aktivasi user. Jadi tentunya ketika kita membuat generate link download ini, sebelum kita ke fungsi email, kita perlu juga membuat validate token URL, validate untuk memvalidasi token URL-nya, apakah token URL yang sudah kita buat atau yang diklik sama user itu masih valid ataupun dia sudah expired. Nah, jadi nanti ketika kita membuat kelas API nanti dia akan memverifikasi URL tersebut, apakah URL itu masih valid atau dia sudah expired. Di sini kita sebelumnya sudah pernah membuat sebuah fungsi untuk fungsi untuk melakukan
encode dan decode password. Kita menggunakan JWT, PyJWT. Ini sebenarnya library-nya adalah library PyJWT. Anda bisa melihatnya di file requirement.txt. Di sini saya menggunakan PyJWT. Oke, kembali ke views.py. Ya, fungsi kemudian setelah Anda membuat fungsi untuk validasi token URL, Anda perlu membuat fungsi untuk activate akun user. Ya, jadi setelah URL tersebut divalidasi bahwa URL itu expired, URL-nya expired atau URL-nya tokennya itu ternyata broken, maka jika semuanya itu tidak terbukti alias URL itu valid, maka dia otomatis nanti fungsi ini akan tereksekusi. Jadi activate akun user ini adalah fungsi untuk mengaktifasi user account agar nanti user bisa login ke sistem yang kita buat. Oke, selanjutnya kita berpindah ke bagian yang ketiga, yaitu kirim email aktivasi user. Masih di directory user, buat sebuah file dengan nama sendemail.py. Di sini Anda bisa membuat sebuah fungsi untuk mengirimkan data ke email. Jadi di sini kita nanti akan mengirim sebuah link aktivasi user ke email si user register. Jadi kenapa kita menggunakan library request? Disarankan di sini Anda menggunakan third party. Kebetulan yang saya pakai adalah saya menggunakan Mailgun. Anda nanti bisa mencarinya sendiri, Mailgun. Nah, Anda bisa membuat akun trialnya di sini untuk mencoba menggunakan fungsi atau menjalankan send email. Oke, setelah Anda membuat fungsi untuk forward email, kita perlu menambahkannya atau kita perlu memodifikasi fungsi create register user yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Kita coba sekarang kita buat. Kita panggil terlebih dahulu generate link downloadnya. Kita namakan link URL. Kemudian kita panggil atau kita import fungsi forward email. Dia ada di directory user. Kemudian forward email.
kita masukkan pilotnya, kita buat diksionarinya. Kita coba compile kalau ada error. Oke, working. Keep tab indentation. Terdapat error di tab indentation-nya. Oke, fungsi create register user untuk forward email dan generate link sudah kita buat. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah kita perlu membuat sebuah kelas API untuk mengirimkan, untuk menerima atau oh iya, sorry, kelas API sudah pernah kita buat di tutorial sebelumnya. Anda bisa melihatnya di user views register new user. Nah, selanjutnya yang perlu kita buat adalah kita perlu membuat sebuah unit test terlebih dahulu, atau kita bisa mencoba menjalankan unit test sebelumnya apakah terdapat error atau tidak. Kita coba dulu Python manage view test user file ya. Oke, ternyata register usernya file. Kenapa file? Kita coba cek di line 13.
Kita coba debug terlebih dahulu. Massive file, massive file. Kenapa file? Kita coba lihat. Kita coba print bagian ini. Kita coba debug lagi. CPS. Mungkin generate link download URL-nya salah. Ya, berarti di sini terdapat kesalahan. Kita coba lihat lagi generate link download. Sepertinya ini yang mengakibatkan file, jadi kita coba jadikan sebagai string. Oke, berhasil. Link download URL-nya sukses. Kita coba forward ke email. Oke, fungsi ini sukses. Sekarang selanjutnya adalah yang perlu kita buat adalah fungsi untuk link download URL. Sorry, bukan link download URL, tapi link untuk fungsi untuk link activation. Jadi ketika user nanti mengklik URL ini di email, otomatis nanti si fungsi validate token URL ini akan bekerja. Jadi kita perlu membuat kelasnya terlebih dahulu, kelas API-nya. Kita namakan di sini user link activation. Link activation, tipenya adalah cat. Atau kita namakan biar lebih gampang token. Di bagian ini tidak ada serializer, jadi kita akan memodifikasi bagian ini. Kita coba modifikasi dulu. Kita download, import terlebih dahulu validate token URL-nya. From user .views import validate token URL, terus token di token ini dia akan mereturn ada dua pesan yang di return. Pertama false dan message-nya apa, status dan message-nya apa. Jadi kita akan memodifikasinya. Pertama status dan message, nama status dan message. If status
sama dengan true jika valid, else kita bikin lebih dahulu message-nya. Jika tokennya tidak valid, maka kita akan memberikan status code-nya dalam yang satu. Oke, jika valid kita akan coba ketika valid kita akan mengupdate atau mengaktifasi akun usernya. Kita perlu mengimport fungsi aktif akun user. Kita tambahkan di exception status min 1 juga. Kita asumsikan jika sukses adalah statusnya 00. Nah, kita perlu melakukan pengecekan di sini. Sebenarnya ini bisa saja kita abaikan atau kita lihat. Oke, seandainya terjadi sesuatu karena error, maka kita perlu memvalidasinya terlebih dahulu. If status sama dengan true, false, maka responnya adalah kita kasih respon. Jika false, mari kita lihat di fungsi ini. Oke. Kita modifikasi message-nya. Jika sukses, maka aktivasi user sukses. User activation sukses. Ya, kita coba compile apakah ada error. Oke, secara umum sukses, tapi Anda perlu memodifikasinya atau Anda perlu membuat unit testnya terlebih dahulu. Anda perlu membuat unit test untuk user link activation. Nanti Anda bisa menambahkannya di app API, kemudian test.py. Anda bisa menambahkannya di sini. Oke teman-teman, di tutorial bagian kedua ini sudah selesai. Tapi ada dua hal yang perlu Anda coba. Anda perlu memodifikasi unit testnya dan juga
Anda perlu juga mengetesnya melalui life cycle-nya melalui Postman. Jadi jika ada pertanyaan terkait dua hal itu, Anda bisa menanyakannya di kolom komentar.